Kali ini, kita bakal bedah sebuah sengketa hukum yang unik banget. Semuanya berawal dari sebuah perusahaan yang minta transparansi, malah dijawab sama lembaga pemerintah pakai alasan prosedur. Ini dia, cerita tentang sebuah kasus pengadilan yang intinya cuma soal satu rumus rahasia. Coba bayangin deh, Anda tiba-tiba dapat tagihan super besar. Pasti pertanyaan pertama Anda, ini ngitungnya gimana sih? Iya kan? Nah, pertanyaan sederhana itulah yang jadi pemicu pertarungan hukum yang bakal kita bahas ini. Gimana caranya Anda bisa bela diri kalau dasar perhitungannya aja dirahasiain? Oke, kita kenalan dulu sama dua pemain utamanya. Di sudut pertama ada PT Sinminghua Engine, sebuah perusahaan yang ngerasa ya wajar dong kalau mau tahu rincian tagihan. Terus di sudut kedua ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kekeh bilang, maaf, permintaan Anda nggak bisa kami penuhi karena aturan prosedurnya begitu. Dari sinilah semua drama ini dimulai. Karena merasa mentok, perusahaan ini nggak nyerah gitu aja. Mereka bawa masalah ini ke wasit pertama, yaitu Komisi Informasi. Ini adalah sebuah badan yang memang tugasnya ngurusin sengketa-sengketa kayak gini. Jadi, inilah babak pertama dari pertarungan mereka. Oke, jadi ceritanya gini, semua berawal dari surat tagihan di bulan Agustus 2024. Perusahaan ini harus nunggu lebih dari setahun loh, sampai akhirnya di November 2025, mereka menang di Komisi Informasi Pusat. Tapi senangnya cuma sebentar, soalnya kurang dari sebulan kemudian, Bea Cukai bilang nggak terima, dan ngelanjutin pertarungan ini ke level yang lebih tinggi, pengadilan. Jadi poin pentingnya di sini adalah di babak pertama perusahaan ini menang telak. Komisi Informasi Pusat udah mutusin kalau rincian perhitungan itu harus dibuka. Seharusnya kan ceritanya selesai di sini ya, tapi ternyata ini malah jadi awal dari pertarungan yang jauh lebih rumit. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Waktu banding ke pengadilan, Bea Cukai itu nggak berargumen kalau informasi itu rahasia negara atau semacamnya. Enggak. Sebaliknya, mereka malah ngelancarin serangan yang fokusnya 100% ke hal-hal teknis hukum dan prosedur. Mereka nggak nyerang isinya, tapi nyerang formalitasnya. Bea Cukai ngeluarin 4 jurus utama, dan semuanya soal prosedur. Tujuannya apa? Biar kasus ini langsung gugur bahkan sebelum hakim sempat ngebahas inti masalahnya. Yuk kita bedah satu persatu. Argumen pertama ini teknis banget, hampir kayak jebakan logika. Jadi Bea Cukai bilang, menurut hukum, yang boleh ngajuin sengketa itu cuma pengguna informasi. Nah, karena perusahaan ini belum dikasih informasinya, status mereka masih pemohon informasi. Jadi intinya, Bea Cukai bilang, Anda nggak bisa nuntut kami karena kami nggak ngasih informasi, soalnya Anda belum dapat informasinya. Agak muter-muter ya. Emang sengaja dirancang buat bikin kasusnya mentok dari awal. Selanjutnya, yang mereka serang adalah dokumen hukumnya. Kata Bea Cukai, surat kuasa yang dibikin perusahaan buat pengacaranya itu ada salah fatal. Salah nulis siapa yang dituntut, dan salah juga nulis apa yang jadi masalah. Gara-gara itu, dokumen yang krusial ini dianggap cacat hukum. Argumen ketiga ini soal birokrasi yang ribet. Singkatnya, salah alamat. Bea Cukai bilang perusahaan ngirim surat keberatannya ke kantor yang salah. Harusnya ke A, malah dikirim ke B. Dan karena prosedur wajib ini nggak diikuti, kata mereka, ya seluruh proses sengketanya otomatis cacat dari awal dan harus dihentikan. Dan serangan terakhir, mereka mempersoalkan arti dari informasi publik itu sendiri. Menurut Bea Cukai, undang-undang transparansi itu kan buat informasi yang penting buat masyarakat luas. Nah, rumus perhitungan buat audit satu perusahaan doang, kata mereka, itu urusan privat, bukan urusan publik. Jadi, nggak masuk dalam cakupan undang-undang. Nah, setelah dihujani 4 serangan prosedural tadi, perusahaannya ngapain? Mereka nggak cuma bertahan loh. Mereka ngelancarin pukulan balik yang cerdik banget, yaitu dengan nyerang balik dokumen gugatan dari Bea Cukai itu sendiri. Biar ngerti strategi cerdasnya perusahaan, kita harus kenal satu istilah hukum ini, eksepsi. Gampangnya, eksepsi itu adalah jurus tangkisan dari pihak yang digugat. Ini cara si tergugat buat bilang, gugatan Anda ini salah prosedur, jadi harusnya batal. Dan ini dia senjatanya. Perusahaan nunjuk langsung ke dokumen gugatan yang dibikin Bea Cukai. Lihat deh judulnya, dalam eksepsi. Loh, Bea Cukai yang posisinya menggugat kok malah masukin eksepsi alias jurus tangkisan di dalam surat gugatan mereka sendiri? Inilah yang jadi dasar serangan balik perusahaan. Ini dia inti argumen balasan dari perusahaan. Mereka seolah-olah nanya balik. Tunggu dulu, ini gimana ceritanya? Kok bisa ada gugatan di dalam gugatan? Gimana bisa pihak yang nyerang malah pakai alat pertahanan di dalam surat serangannya? Logikanya sebenarnya simpel. Eksepsi itu ibarat perisai. Fungsinya buat nangkis serangan. Nah, pihak yang nyerang, yaitu penggugat, kan harusnya bawa pedang, bukan perisai.
Dengan bea cukai masukin perisai di dalam surat serangan mereka, perusahaan menganggap mereka udah bikin kesalahan prosedur yang fatal. Kesalahan yang harusnya bikin seluruh gugatan mereka jadinya sah. Cerdik banget kan? Oke, sekarang kita coba mundur sejenak dari semua taktik dan istilah hukum yang rumit ini. Sebenarnya, apa sih yang dipertaruhkan di kasus yang masih berjalan ini? Ini bukan lagi sekedar sengketa tagihan loh, ini udah jadi pertarungan soal prinsip yang lebih besar. Pertanyaannya sekarang, jadi siapa yang benar? Apakah pihak yang nuntut aturan harus diikuti sampai ke titik komanya, atau pihak yang berjuang demi hak untuk tahu? Dan disinilah inti konfliknya. Di satu sisi, bea cukai berpegang pada prinsip kalau prosedur itu nomor satu. Aturan main harus diikuti biar ada kepastian hukum. Tapi di sisi lain, perusahaan berargumen kalau tujuan utama dari undang-undang, yaitu transparansi, gak boleh dong dikalahin cuma gara-gara celah-celah teknis. Ini pertarungan klasik antara aturan tertulis melawan semangat hukum. Kasus ini memang belum selesai, tapi ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan yang penting banget buat direnungkan. Dalam sistem apapun, entah itu hukum, birokrasi, atau bahkan kehidupan kita sehari-hari, ada di titik mana sih saat kita terlalu kaku mengikuti aturan, itu malah jadi mengkhianati tujuan dari aturan itu sendiri? Coba kita pikirin bareng-bareng.